alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas hadiah yang Allah berikan kepada kita. Karena ketahuilah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Balfaqih di dalam kitab beliau Fathu Basairil Ikhwan, bahwasanya al-amalus salihu hadiyatun minallahi li'abdih. Amal saleh yang kita lakukan, amal saleh adalah setiap perbuatan yang mengantarkan kita untuk meraih ridha-Nya Allah. Amal saleh adalah merupakan amal perbuatan yang mengantarkan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Amal saleh adalah merupakan sebuah perbuatan atau amalan yang mengantarkan kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amal saleh alhamdulillah adalah merupakan perbuatan yang mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal saleh adalah merupakan hadiyatun minallahi li'abdih, adalah merupakan bentuk hadiah dari Allah terhadap hambanya. Orang biasanya kalau dapat hadiah itu senangnya luar biasa. Ketika Allah mudahkan kita untuk baca Al-Quran, hadiah dari Allah. Ketika Allah mudahkan kita di bulan Rabi'il Awal ini membaca salawat, hadiah dari Allah. Ketika Allah hadiahkan kepada kita, ketika Allah mudahkan kita untuk sholat 5 waktu berjamaah, datang ke masjid, datang ke musalla, datang ke langgar, itu hadiah dari Allah. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hadiah, mau minta imbalan apalagi, itu sudah cukup hadiah dari Allah. Bahwasanya kita dipilih dari sekian banyak orang untuk datang ke masjid, untuk baca Al-Quran, untuk hadir di majlis ilmu, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengeluarkan sedekah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kullu amalin salihin hadiyatun minallahi li'abdih. Seluruh amal saleh yang dilakukan itu merupakan adalah hadiah, hadiah terindah dari Allah untuk hambanya. Mudah-mudahan kita terpilih mendapatkan hadiah tersebut. Itu. Dan orang kalau mau mendapatkan hadiah harus di sana ada perjuangannya. Apa perjuangannya? Melawan hawa nafsu. Apa perjuangannya? Meninggalkan keinginan-keinginan yang sifatnya sementara. Apa perjuangannya? Perjuangannya adalah senantiasa untuk melawan segala amarah dan segala ajakan-ajakan nafsu yang senantiasa menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Ada perjuangan. Nah, jadi amal saleh yang kita lakukan, apapun itu amal saleh. Hari ini bisa sholat duha 2 rakaat, hadiah dari Allah. Lantas kalau sudah hadiah, mau minta ganjaran apa lagi dari Allah? Nah, tidak ada lagi. Ada hadiah sudah, hadiah dari Allah. Kita sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat. Hari ini bisa baca Al-Quran. Hari ini nantinya sholat rawatib kita lakukan. Alhamdulillah, ada hadiah dari Allah. Wa fadlun minallahi a'tahu iyyahu wa athaba alaih. Dan amal saleh di samping itu merupakan kado dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah pun juga fadl, yaitu semata-mata karunia dari Allah yang diberikannya kepada hamba tersebut, dan Allah berikan pahala atasnya. Masya Allah. Yang menciptakan ibadah Allah, yang memudahkan kita untuk melakukan ibadah Allah, kemudian yang memberikan keinginan dan kekuatan kepada hambanya untuk melakukan ibadah Allah, kemudian setelah itu dia berikan ganjaran dan pahala lagi. Subhanallah, hadza fadl.
Ini fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita hadir majlis, yang memudahkan Allah, yang meringankan Allah, segala-galanya adalah Allah. Dengan itu wa atsaba alaih, dan Allah berikan ganjaran atasnya. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ja'alahu liman garrabahu simatan wa adhara unwanin. Allah jadikan amal saleh yang dilakukan itu adalah merupakan sebuah simah. Sebuah simah, apa itu simah? Yaitu alamat atau tanda. Wa adhara unwanin, dan tanda yang paling jelas. Tanda apa? Liman garrabahu, orang yang ingin didekatkan oleh Allah kepadanya. Cara mendekat kepada Allah bukan dengan meninggalkan sunnah. Cara dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan mengabaikan syariah. Cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan tidak memperdulikan segala apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cara mendekat kepada Allah dengan cara mutabaah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan cara kita yaitu melakukan segala sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, memperhatikan syariatnya. Itu adalah tanda bahwa kita didekatkan oleh Allah. Sama seperti saat ini ketika engkau datang. Ini ada orang dulunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang. Ada 3 orang tuh datang. Walhasil ringkas cerita, ada 3 orang masuk majelisnya Nabi. Yang pertama datang masih ada kosong di depan, dia pun ngisi di depan. Masih ada kosong di depan, dia langsung maju ke depan. Masih ada kosong, artinya tidak duduk di haitsun tahal majlis, yaitu tidak duduk di mana sof yang berikutnya, apalagi jauh-jauh dari sof itu, tidak. Tapi dia lihat masih ada kosong, dia maju. Yang kedua, malu-malu, orangnya datang karena malu terlambat, ya udah duduk paling belakang. Sehingga dia pun kalau dilihat, kalau diibarat sof terputus. Arti terputus itu artinya kan di depannya masih ada kosong, dia masih milih di belakang. Entah karena apa, malu orangnya. Dan yang satu melihat majelis sudah mulai, dia pun balik pulang orangnya. Kata Nabi Muhammad, maukah kalian aku ceritakan tentang 3 orang? Yang pertama, dia datang melihat ada kekosongan di hadapannya, dia isi. Nah, ini adalah merupakan adab ketika kita hadir majelis. Hadir majelis juga harus punya ada ilmu dan adabnya. Nah, sama seperti mau beribadah harus punya ilmu. Nah, kita bingung melihat orang yang udah datang Jumat terlambat, khatib di atas mimbar. Kan kalau orang yang tahu, kalau orang yang faham dengan ilmu pengetahuan agama, kalau mau sholat tahiyatul masjid, silahkan, tapi dilakukan dengan secara seringkas mungkin. Ini kada sunnah beratan digawinya. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Seakan-akan paling khusyuk dan paling beribadah sudah orangnya. Subhanallah. Coba lihat. Nah, yang pertama kata Nabi Muhammad, orang tersebut menghadap kepada Allah, Allah pun menghadap kepadanya. Artinya ketika engkau datang ke majelis ta'lim, ketika engkau datang untuk menimba ilmu, sebenarnya engkau datang bukan untuk guru, engkau datang bukan untuk mudarris atau muallim, tapi engkau datang menghadap kepada Allah. Itu yang satu datang dia menghadap kepada Allah, mengisi kekosongan di dalam barisan, Allah pun menghadap kepadanya. Dan yang satunya lagi, yang nomor 2, Masya Allah, sudah tahu ada kosong di depannya, masih milih yang di belakangnya sebagainya. Maka dia pun malu dengan perbuatannya itu semua. Karena malu, maka Allah pun malu darinya. Dan yang satunya lagi, melihat orang sudah majelis mulai, dia pun balik.
mengurungkan niatnya untuk hadir majelis karena udah mulai. Dan yang satunya lagi yang terakhir kata Rasul, Allah pun sebagaimana dia berpaling dari majelis, maka Allah pun berpaling darinya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Wa ja'alahu liman garrabahu simatan. Identitas orang yang didekatkan oleh Allah kepadanya adalah dengan melakukan amal soleh. Wa azhara unwanin, dan tanda yang paling jelas, tanda yang paling jelas. Wa ja'alahu miftahan ligabulihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan amal soleh ini adalah merupakan sebagai kunci untuk diterimanya, wa baban liridwanihi, dan pintu untuk meraih keridhaannya, wan naimi fil jinan, dan kenikmatan yang nantinya ada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah untuk melakukan amal saleh, sehingga kita pun mendapatkan di sana sebuah identitas bahwa kita ini orang yang dekat dengan Allah, dan kita mendapatkan sebuah tanda yang paling jelas, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyambung pembicaraannya dari kitab Al-Maqasidun Nawawiyatis Sab'ah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairi salihin fid daraini amin. Qala radhiyallahu an salatul kusuf. Ini berbicara masalah salatul kusuf. Apa itu salatul kusuf? Yaitu salat gerhana. Ada yang mengatakan salatul kusuf, ada yang mengatakan salatul khusuf, ada yang mengatakan kusufain, ada yang mengatakan khusufain. Akan tetapi yang lebih tepat yaitu adalah kusuf, yaitu lisyams, wal khusuf lil qamar. Ini bahasa Arabnya. Al kusuf lisyams, gerhana matahari, kusuf pakai kaf, wal khusuf dan pakai kha, yaitu lil qamar, gerhana bulan. Naam. Ada salatul kusuf. Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Perintah dari Allah, larangan, la tasjudu lisyams, jangan kalian sujud terhadap matahari, wala lil qamar, jangan tunduk dengan bulan, wasjudu lillah, sujud itu hanya karena Allah, alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan matahari dan bulan tersebut, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Adapun dari hadis inna syamsa wal qamar, bahwasanya kata Nabi Muhammad, asyams wal qamar, matahari dan bulan, ayatan, dua tanda kebesaran Allah. Ayatani min ayatillah, dua tanda kebesaran Allah. Lihat, matahari bulan tidak pernah tabrakan, tapi nantinya akan ada suatu saat wa jumi'asy syamsu wal qamar, antara matahari dan bulan disatukan oleh Allah. Kapan itu? Hari kiamat. Wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar, dalam Al-Qur'an. Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, ada di sana. Kalau kalian melihat matahari dan bulan, itu matahari dan bulan kata Nabi ayatan, dua tanda kebesaran, min ayatillah, dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifali li mauti ahad, tidaklah terjadinya gerhana matahari atau bulan karena kematian seseorang, bukan. Wala li hayatih, dan bukan karena lahirnya seseorang juga, bukan. Jadi jangan dikait-kaitkan, oh itu gerhana terjadinya karena meninggalnya seseorang, karena lahirnya seseorang. Fa idza raaitum dzalik, apabila kalian melihat itu semua, fasallu, apa instruksi Nabi Muhammad? Salatlah kalian.
Apabila kalian melihat, salatlah kalian, wad'u, dan berdoalah kepada Allah, hatta yang kashifa ma bikum, sampai yang kashifa ma bikum, sampai gerhananya selesai. Sampai gerhananya selesai. Nah, ini salat gerhana begitu. Wafat salah satu anak Rasulullah, terjadi gerhana. Bukan karena wafat seseorang, kata Nabi, bukan karena lahirnya seseorang. Adapun hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad, ditekankan, walau limunfarid, walaupun melakukannya sendiri, dan makruh meninggalkannya. Ini kita kadang-kadang, masya Allah, terjadi gerhana, oh subhanallah, tiap orang mengeluarkan handphonenya mengabadikan momen, masya Allah. Nah, sekarang ya begitu, orang tabrakan bukannya malah ditolong, tapi di video, masya Allah. Ini tolonglah, terjadi kecelakaan laka lantas, ini tolong cepat, unit meluncur, tolong di kamera. Ujung-ujungnya rumahnya kebakaran, tolonglah kebakaran. Waliyadzubillah. Tuh di akhir zaman, sampai di hammam bawa handphone. Apa? Orang makan di kamera, di video. Apalagi nih acara-acara maulid, biasanya para tamu makan, jangan di kamera. Orang lagi makan di video, orang lagi makan di foto. Jangan. Kurang adabnya, kurang. Orang lagi makan jangan difoto, orang lagi makan jangan di video. Makan apapun jangan difoto, jangan di video, kecuali dari izin beliau. Kalau beliau tidak izin, jangan. Tidak ada adabnya. Masa orang lagi benganga dipoto, masya Allah. Jangan. Kenapa? Orang lagi makan dipoto, kenang-kenangan, mengabadikan momen. Nanti setelah makan, abadikan momennya. Lagi makan jangan difoto-foto. Tuh ingat. Tapi ada sebagian yang kok udah jadi masalah, ya silahkan. Yang ada keberatan silahkan. Tapi hargai orang yang jangan. Orang lagi pakai baju kaos dalam dipoto. Nah, ini foto langka, foto langka apa? Ikam yang aneh orangnya, kenapa? Orang pakai pakaian kayak itu jadi dipoto-foto. Wa yukrahu tarkuha, makruh meninggalkannya. Wah ini kayak itu Bang, sudah terjadi gerhana, hujan, tapasan seorang nyata benar basah, hakun mengamera hujan daripada mengangkat tapasan. Aduh, tilam jadi gabin terendam. Kenapa? Karena lawas kada hujan, masya Allah. Pas harinya hujan, langsung pada-padanya. Alhamdulillah, di tempat kami hujan. Bagaimana di tempat kalian? Pajang aja lagi status, pajang aja lagi di sana ini itu, kada tahu tilam seorang jadi gabin. Ada tahu tapasan seorang basah beratan demi sebuah status dan konten. La ilaha illallah. Makruh meninggalkannya. Waktu sentuh kalau lagi gerhana salat. Karena hikmah dari gerhana tersebut di dalamnya adalah yaitu tambihu ubadis syamsi wal qamar. Sebuah perhatian besar bagi para penyembah matahari dan bulan. Apa? Ala annahuma musakhkharani mudallalan. Matahari dan bulan pun tunduk dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kana ilahain, jikalau matahari dan bulan itu adalah memang benar-benar Tuhan, la dafa'an naqsa an nafsihima. Dia akan mampu menghalangi kekurangan yang ada di dalam dirinya. Kan kekurangan pada saat itu. Walam yumhanuruhuma, sehingga tidak akan pernah padam dan dihapuskan cahayanya. Tapi buktinya, apalagi kalau sudah hampir kiamat, salah satu tanda-tanda kiamat itu sering terjadi gerhana. Gerhana terus gerhana. Itu. La ilaha illallah. Wa yukrahu tarkuha, makruh. Wa tusannu jama'atan, tapi disunahkan berjamaah, dilakukan di masjid kalau bisa. Wa in dhaqa, meskipun di sana meskipun sempit masjidnya, jangan di lapangan.
Meskipun sempit dah jadi masalah kalau di lapangan, khawatirnya kalau nantinya nyusun di lapangan tahu-taunya gerhananya habis. Jadi sendiri sunnah. Bagaimana kalau sendiri? Ya sudah melihat sudah mulai berubah matahari atau bulan, sholat sendiri. Allahu akbar. Cara sholatnya nanti. Waktunya kapan? Naam, waktu kita diperbolehkan untuk melakukan sholat gerhana itu ada waktunya. Bibtida'it taghayyur, dengan sudah mulai perubahan, udah ada. Malam perubahan cahaya bulan, siang sudah perubahan cahaya matahari. Dan itu biasanya diatur, bukan diatur, biasanya diketahui terlebih dahulu oleh BMKG kah? Nah, BMKG biasanya dari jam segini sampai jam segini, totalnya jamnya jam segini, sudah mulai berubah dari jam segini, dan totalnya perubahan total jam segini, dan akhir dari gerhana. Nah, kita jadinya bisa mengira-ngira kapan waktunya, dan habis waktunya bil injila. Nah, dengan sudah mulai sempurna, habis sudah. Atau kalaunya gerhana matahari dengan terbenamnya matahari. Umpama jam 6 sudah mulai gerhana. Sebenarnya gerhananya panjang, tapi subhanallah ketika terbenam matahari udah habis waktunya. Atau dalam gerhana bulan, apabila sudah terbit fajar, terbit matahari bukan terbit fajar, maka habis waktunya. Nah, kemudian cara sholatnya. Nah, ini cara sholatnya. Kalau di sini disebutkan rak'atani fi kulli rak'atin ruku'an, yaitu 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat, tapi setiap rakaat itu ada 2 kali ruku'. Wa yusannu italatul qiraah, disunnahkan memperpanjang bacaan. Ya. Wa tasbihur ruku', begitu juga tasbih dalam ruku', was sujud, dan tasbih dalam sujud itu diperpanjang. Wal jahru fil khusuf, dan disunnahkan juga untuk al-jahr. Apa itu al-jahr? Yaitu mengeraskan suara dalam bacaan apabila sholat gerhana bulan. La fil kusuf, bukan di dalam gerhana matahari. Wa khutbatani ba'daha, dan disunnahkan untuk berkhutbah setelah sholat. Jadi setelah sholat baru khutbah. Nah, cara sholatnya itu macam-macam. Yang paling mudah, yang pertama apa? Seperti sholat sunat subuh, tanpa diperpanjang, standar aja. Apa standarnya? Ya kayak sunat subuh yang biasanya kita sembahyang sunnah, surahnya itu aja, al-kafirun dan al-ikhlas, itu bang sudah. Itu aja nang hafal, qul ya ayyuhal kafirun. Sembahyang Jumat qul ya ayyuhal kafirun juga, barataan qul ya ayyuhal kafirun. Tidak ada lagi sudah. Padahal sunnatul fajar dianjurkan alam nashrah dengan alam tarokai. Bagus lagi digabung alam nashrah, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, alam tarokai, kemudian qul huwallahu ahad, begitu. Nah, itu paling ringkas dah salatnya seperti itu. Seperti salat sunat subuh. Nya ada tiga cara. Yang paling gampang seperti salat sunat subuh. Bukan seperti salat subuh timbul bekunut kena sedina Allahumma hdina. Makanya seperti salat sunatnya nih, diingati salat sunat subuh. Seperti salat sunat mengantuk, seperti salat sunat subuh bekunut kada? Mengantuk. Nya kata semangat pang, kenapa jarang juga gerhana aja, pasti jadi gerhana ya mau jadinya kayak apa aja. Makanya mun beilmu tuh nyaman kada kayak apa sembahyangan renai apa belum lagi tuntungan hendak bertahlil, sudahlah mokban apa soleh nih sudah nyaman di situ, duduk nyaman sudah. Kayak apa tadi sembahyang 2 rakaat, nah kayak sembahyang sunat subuh. Berarti paham aja tah. Nah, cara yang kedua, nah ini yang bagus, cara yang kedua ini supaya belajar kayak itu. Nah, jadi ringan banar kada, ngalih banar kada, tengah-tengah. Nah, ini yang cara yang kedua, bahwa sholat 2 rakaat min ghairi tatwil, tanpa dipanjangkan sholatnya, sedang aja, dengan menambahkan ruku' dan berdiri i'tidal, maksudnya fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Fayakun, maka menjadilah fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat,
ada 2 kali berdiri, ada 2 kali bacaan, ada 2 kali bacaan, wa ruku'an, dan ada 2 kali ruku, dan wajib membaca Fatihah di setiap berdirinya. Jadi dalam setiap rakaat Fatihahnya berapa kali? 2 kali. Jadi contohnya kayak ini. Allahu Akbar, umpama sholat gerhana bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Contoh aja kan min ghairi tatwil, tanpa diperpanjang. Atau di sana surah yang lain, la uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamahu yas'alu ayyana yaumul qiyamah فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة وألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Allahu Akbar. Rukuk min ghairi tatwil, jangan panjang. Sami'allahu liman hamidah. Jangan sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Sampai waladhdallin. Hanya surah pulang, limbah surah, hanya Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Teruskan Allahu Akbar. Begitu. Nah, itu apa namanya? Baru 1 rakaat. Karena rakaat kedua kayak itu pulang. Nah, ini yang di tengah-tengah bagus kayak ini caranya. Bagus kayak itu caranya. Supaya beda juga lawan yang lain. Nah, itu. Pahamlah? Ya, sembahyang sorongonon kayak ini juga perennya. Tapi khusus gerhana aja lah. Jangan sembahyang qobliyah subuh nang kayak itu. Ditakuni kenapa jadi kayak itu sembahyang gerhana aja. Di mana gerhana? Di rumah pang bini merangut terus jadi gerhana jadi. Bini merangut padahal gerhana. Nah, nang ketiga ini nih cara nang paling sempurna dan sangat jarang pang kita menggawi nang kayak ini. Apa? Sembahyang 2 rakaat nang kaya cara nang kedua tadi, 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Tapi dipanjangi bacaannya. Rakaat pertama di berdiri nang pertama sesurahan surah Al-Baqarah. Ayo. Siapa nang tahan? Nah, kita jangan surah Baqarah tarawih aja gini, lambat sedikit jam guru nom dah. Iya, hendak diberi hadiah cuma ada hakun. Iya kayak ini jadinya. Kan tadi amal soleh hadiah. Limbah ruku, i'tidal, baca pulang Fatihah, habis itu baca pulang surah Ali Imran. Limbah iya bang sudah. Aduh, limbah gerhana si Dindang masuk ICU langsung. Ada juga Tuntung rakaat kedua berdiri yang pertama habis Fatihah baca surah An-Nisa. Habis itu setelah berdiri yang kedua, habis itu baca lagi surah Al-Maidah. Jadi mulai Baqarah sampai Al-Maidah. Itu yang sempurnanya. Itu habis lalu gerhananya itu tuh. Tuntung Al-Maidah. Nah, ruku di rakaat pertama itu sekedar membaca 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Panjangi. Nabi Muhammad rancak ini sembahyang sedikit membaca surah Al-Baqarah. Sembahyang sorongonon pang tapi lah men sembahyang lawan orang banyak tuh jar Nabi idza amma ahadukum linnasi, apabila kalian mengimami orang lain maka ringankan. Arti diringankan jangan terlalu panjang. Ada sudah diatur jangan terlalu panjang. Fa inna fihi mudhaif, karena di belakang ada orang nang katapi kuat lagi.
Ada orang yang halus, ada orang yang garing. Nah ini menunjukkan dahulu tuh orang sembahyang berjamaah nang katapi kuat turun juga, kenanakan turun juga, kada nang begayanya kenanakan nang garing turun juga. Han berataan kayak itu supaya kada terlalu melawasi. Dan itu sudah diatur. Amun sembahyang maghrib ini surahnya nang bagus, mulai surah ini ke ini. Amun sembahyang isya mulai ini ke ini. Amun sembahyang subuh mulai ini ke ini. Ada sudah aturannya. Subuh ini ke ini. Seberataan sudah ada aturannya. Nah, habis itu hal yang lain di dalam sembahyang kusuf, yaitu yang pertama sunnah mandi. Sunnah mandi. Bukan untuk berhias. Bukan berhias, ada mandi aja sunnahnya. Kemudian gerhana bulan dinyaringkan suaranya, gerhana matahari tidak dinyaringkan. Kemudian berikutnya sunnah khutbah. Nah, sunnah khutbah khutbatain, 2 kali khutbah, atau ada yang mengatakan sebagian ulama cukup 1 kali khutbah, dilakukan setelah sholat. Isi khutbahnya apa? Nah, jadi harus paham dengan keadaan. Nah, khatib harus paham dengan keadaan. Insyaallah. Ini kada mau khutbah, subhanallah. Orang bulan Rabiul Awal, sidin masalah hijrah. Hijrah ke rupanya tak ambil catatan bulan Muharram semalam. Lalu tak baca hijrah. Kita yang berada di tahun baru, nah aja nang guring kan jadi guring, nah aja. Separuh udah bulan Maulid, tahun baru di mana? Sekali hatibnya kada tahu-tahu sih, aku sih membaca aja. Kada tahu ay. Nang bangetnya lagi bulan Ramadan tak ambil catatannya. Tek Ramadan. Kita yang sudah berada di Jumat kedua bulan suci Ramadan. Nah, panitia iya pang nenek. Ini kada paham lawan keadaan, dengarnya sama mengaji toh. Qori toh kada nang harus yang bagus suara aja. Qori itu harus bisa juga menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang bernikahan apa ayatnya, orang Isra Mi'raj apa ayatnya, orang tasmiyahan apa ayatnya. Orang tasmiyahan nang dibacakan ayatnya kul nafsin dha'iqatul maut. Ini hanya mengarani sudah anak mati, sudah belum apa? Kan kada sesuai keadaan. Membaca doa harus juga sesuai. Doa apa? Doa haul. Doa haul, baca doa haul. Doa apa? Doa selamat. Jangan terbalik, orang doa haul, seorang doa selamat. Doa haul jurang Allah nas'aluka salamatan fid din. Nah, jurang gurunya nih plastik sekalinya. Kenapa jadi nang kayak itu? Harus paham dengan keadaan. Kayak itu harus paham dengan keadaan. Berceramah tuh mintu juga. Dilihati orangnya nang kayak apa nang pernah diperlukan orang di sini. Di antara adab mengundang tuan guru, jangan merequest lawan guru. Guru bahas guru lah masalah ini nah. Ini banyak mana penyaungan di sini guru bahas masalah ini guru pokoknya pian tabangi aja berataan. Nang bepasan gini mana hadir juga nya. Pas gurunya bulik dihadang bubuhannya. Nah, apa pian guru mana kayak itu aja. Nah, hadusah bepasan lawan guru, janganlah bujuran toh. Di antara adab lawan penceramah toh, di antara adab lawan penceramah nang datang meisi di wadah sorong, jangan hendak merequest apa nang dikeluarkan itu pang sudah dari Allah Taala. Mun takana pas iya, mun kada takana pas udah aja pasnya aja. Iya tuh sudah, ini kada. Nah guru lah ulun madahkan ya pang menginformasikan dia di wadah ulun ini panyaungan ayam di sini, bubuhan bandar di sini, bubuhan nang minum-minuman di sini juga, bubuhan nang buntut kada kabuntutan di sini guru pokoknya pian tempelengi aja beratan di ceramah siap ya gurunya juga pas bulik sandal hilang, ban kendaraan buntus. Nang merequest ini mana tahu-tahu lagi nya. Seorang tuh datang hanya sekali ke situ hendak betampilingan, sudah kaina dulu. Senangkan dulu hati orang, limbah hati orang senang hanyar tampilingi. Ya kalau inya beda menampiling haratan nang berangutan loh, menampiling haratan sambil begagayaan itu nyaman masuknya sedikit. Ih aja mauknya binian nih. Nah, itu jadi yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Nabi Muhammad toh di antara akhlak sidin katujuh mengambil sesuatu nang paling mudah selama itu kada melanggar syariat, paling mudah diambil.
kena dulu hendak nang bata tampilingan ini kada nih guru kami bahas istilah mengundang pian aja supaya membahas ini ya ini guru pian kalau dia mak buhan ya Allah siang malam pian ya Allah basawung ayam aja sudahnya langgar nih pian guru ya Allah kada ada isi lalu jadi pian ini 60 orang terkumpulan pian jadi nang kami harapakan harusnya tuan guru paham pian jadi nang kami harapakan berarti ada apa sebelumnya nih ada apa takut nih pulang kenapa gerang sebelumnya kada nang selamat pang guru-guruan di sini nah berpikir lagi seorang sudah ulun tuh paling kada senang dah kalau dipasani kayak itu tuh paling kada senang dah dipasani kayak itu amun tema wajar-wajar aja temanya ini wajar-wajar aja tema tapi mun bepasan umai sesuai aplikasi sekalinya nah kayak apa jangan hendak nang kayak itu tuh lawan tuan guru lawan habaib nang berceramah jangan hendak apa nang keluar sini apa nang diberi Allah Ta'ala aja nang dijalankan Allah di lisan sidin itu pang sudah jangan hendak nang merequest merequest ya Allah guru aja apa tadi ya guru sini guru yang kada bersembahyangan banyak bener orang nggak bah pian jadi Allah Ta'ala berataan di sini ulun jangan jadi hamba di sini nih nang merequest duduk di luar juga bah tuntung bulik sidin seorang makam bulik dihadang orang pakai parang pakai balok nah apa pian guru kayak itu tadi berceramah ada nang kayak itu ada kejadian apa pian kayak itu guru berceramah napa nang itu orang tuh kisahkan masalah nang kayak apa rahmat Allah Ta'ala hendak juanya tuh taubat hendak jua cuma mencari jalan ini kada saung ayam haram neraka buntut haram neraka pades semua orang bulik dihadang orang di simpangan apa pian kayak itu ya kami datang ke sini hendak mencari rahmat Allah Ta'ala penyaungan aja hendak mencari rahmat Allah Ta'ala juga cuma caranya beda sama dengannya bujur aja sama cuma caranya beda makanya cari cara nang bagus tamu nih datang panas harinya seorang memanggang akan iwak bakuah sup baparahan nih mau kuit picik lombok parawit mau aja nyamannya aja no nyaman benar kalau seikong datang makan aja kita tahu ibu nikam lapar kalau aja nang lapar kan gak jadi lapar mendengar kayak itu makan tuh satu makan aja tuh makan nih ibu nikam nang palapar nang ini aja mana harga diri kita nang kayak itu tapi nang seikong pulang ayo makan seadanya lah minta rela nyaman kita makanlah seadanya jangan sopan-sopan aku ke dalam dulu nah begini ya hantuk benar tuan rumahnya ke dalam sama dengannya sama makan cuma rasanya berbeda nah itu ini kada pokoknya intinya jangan hendak memasani tuan guru biar aja sidin kayak apakah berceramah jadi tuan guru pulang paham orang acara maulid jangan Isra Mi'raj nah kenapa guru je Isra Mi'raj anu sini supaya ibu nikam kada mau undang lagi kena Isra Mi'raj ranai sudah Allahu Akbar kehabisan bahan kalau sudah rupanya netok 30 hari gitu jangan disampaikan di sidin 30 hari bulan maulid 30 hari Isra Mi'raj neto aja sampaikan di sidin nang mau pati munyak ngitu aja Allah sama mengaji itu mintu juga baca doa mintu juga penyairan harus paham juga penyairan nih bulan-bulan maulid berarti syairnya umpama ulidal habib kah hamalat bi azkal anbiya pokoknya masalah kelahiran tuh pang nah, itu jadi likulli magamin magal setiap situasi itu ada judul yang harus diungkap di sana kayak itu sian tuan guru tampiling buhannya bujurannya aku juga yang tampiling buhannya tuan guru napa nih ini buhannya kami ini bujuran kayak ini kami hendak kayak ampih cuma mencari jalan dulu kayak ini nah pian kayak ini menghalangi jalan kami tinjak karena mau kan aja punya tak kirap sorban sidin gara-gara nang mamasan tadi guring dah tahu kisah lagi mau hubungi tuan guru gin keadaan kayak apa nang kayak itu seorang datang mau wayahan aja ke situ sudah nak petampilingan coba tuh nah ini orang ini kada singgawian
Kayak apa caranya supaya nya begawi menasehati supaya nya nih orang nih parenya kalanggar kada mau kamu sigit kada mau ke pengajian. Kayak apa caranya menasehati? Cari waktu nang tepat. Di hatinya nih pina kada sing duitan barokok kada muha pina gerhana merangun. Kiau sini kita makanan dulu. Nah, bawa makanan bawa tuntung makanan mariga sudah apa situ apa isapan ya barang aja asal bakukus saja ujar sidin barang aja asal bakukus kasihan hendak juga kayu orang di tukarakan inang begilingan aja punya asal bakukus saja ini bakukus juga nah ayo tukarakan nang wajar aja LA kaparnya nah bisa nikah ada berduit lah ada dapang dia aja nunjuki pulang nah 20.000 gini nunjuki tuntung takurihing kawade misap rokok bakukus sudah hampul kupala sudah parut kanyang tampiling kada apa lagi tuh ada apa lagi itu sudah ini tuh kayak ditarik di hidung aja lagi ikamnya itu tuha baca tur aja masih coba tuh nah, kalanggar kamu sigit nya kada melawan lagi hinggih aja lagi ini kada orang kan sudah kada sing duitan di rumah gerhana total imbah itu pulang apa parut lapar rokok kadada tubuhan nang perokok tuh pian hakun nukar rokok daripada makan takon ya buhannya tuh hakun bakukus daripada makan biar aja kada makan yang penting bakukus makan balung rokok kadada duit kadada dimamai pulang ikam nih ini maginnya tapi kalau hijau sudah aja mau kepada orang lagi lapar parut nah cara kita menyampaikan sesuatu menentukan sesuatu itu sendiri cara kita nih nah caranya beda itu nang maulah orang hanya datang batu tampilingan sudah ada pas lalu masa sakit talinya mendengar sudah sedang aja dah ini apa nih teh sekali-kali susu jangannya teh harus ada bujurannya ada bagaian dan kau kah Indomil kah teh terus maka menjurungnya pas ulun datang hanya disuruh bila hendak meminumnya orang pengajian hendak meminum canggih orang supan ulun canggih orang di luar nyaman no sambil tertawa minum untuk dalam makam dahan kita bahagia dunia akhirat. Nah itu apa tadi tuh dianjurkan haratan kusuf. Nah, ini berarti karena ada sholat istisqa, ada juga kayak apa cara penyampaiannya Idul Fitri, apa nang dibahas Idul Adha, apa nang dibahas Idul Fitri maka tak Idul Adha. Salah ambil catatan aja. Untung ada catatan panjang luas tanah nang hendak dijual. Panjangnya sekian bah jua iya pang nah itu pang bapegang lawan catatan pang no. Apa nang disampaikan dalam gerhana anjuran taubat anjuran melakukan kebaikan perbanyak sedekah nah itu dalam gerhana perbanyak taubat kepada Allah kembali kepada Allah sampaikan ayatani min ayatillah dua semua ini adalah sebagaimana hadis Rasul yang mengatakan ayatani min ayatillah yaitu dua dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sesuai itu tah dan sunnah juga sembahyang lah amun terjadi gempa atau banyak haratan hujan ini kan kita lawas ada hujan nih umpama lain banjir anu apa tuh petir kah petir guntur petir tahu petir lah nah, ini kan apa lagi ini biar ditampilin kan apa lagi ini kan ada melawan lagi sudah menurang sudah ya kalau bayame jinak sudah kayak apa menjinakakannya nah menjinakakannya gini aja kayak apa bersalamannya nah kayak apa memusutnya nah jinak sudah orang sapi jadi pusut sidin jadi dahi duduk di sidin duduk sapinya ada bacaannya di sidin deh ambil aja oli aja lancar apalagi sapi
Maka bacaan karantau pulang latoy latoy. Iya nang buliknya kasihan tuan guru bakatokan aja lagi. Ngatok ke rumah salawar katok aja lagi. Dipacu libuhannya baju. Baca ramah pernya di Padang nang Texasnya ada kalau Padang Texas. Gangnya aja gang neraka ngarannya. Gang neraka ngarannya. Gang jahanam. Oh jabuhannya no. Tato no. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Kutub Jeddah. Kayak apa sih Din lemah lembutnya naik taksi pemuda nyupirnya Sidin di Jeddah membawa barang nang supirnya kada tahu nang hendak naik ini tuan guru gonol wali min auliyaillah kutub nah jasin barang aku andak sorangan ke belakang aja umak hei Sidin andak kayak andak Sidin duduk di muka Sidin takut di Sidin sudahlah berkeluarga bapak kawin aja binian kau aja tukar 1 mat semenit 5 menit tuntung bapak kawin maksudnya itu tah bapak kawin aja ini binian nyaman jadi cari ada jenang kawa di booking yang sebagainya bapak kawin ketawa aja Sidin tuntung perjalanan jauh berjam-jam mulai Sidin masuk kada keluar dari mobil itu supir tadi itu kecuali sudah meneteskan air mata dan taubat kepada Allah itu langsung nabul ada ngipin ulun jam bukan lawang ulun jam angkatakan ini abahnya aja bingung ini orang ini layat benar kenapa jadi sawat hatinya lunak seperti itu oh bertemu dengan orang yang pas seurat jadinya ini urutan tuh mau ada seurat ada ampe urutan nah itu urutan aja ini bilang nang latoy sudah tahu aja gangnya gang jahanam. Nah ya buahnya canggih buahnya kayak ini sudah nang memasanin apa ada udah tahu kisah pas bulik sandal kadada kendaraan kempes tukang tambal tutupan harusnya jam 11 datang rumah jam 2 aja datang rumah betunjul nang merequest tadi mana guring dah mengaruh tahu orang kan makanya jangan sini narantau nah ya kalau ada takun bener ya sawaib apa tadi petir warihin syadidah dan rih syadidah yaitu ribut angin ribut nah, itu disunahkan kita sembahyang sunat angin ribut apalagi angin nang berputar tuh angin apa namanya angin apa tornado puting beliung putingnya beliung itu nah rumah kai maka kadang-kadang puting beliung apa rahasianya sakanya bergantung di atas lawang tolak angin nah tolak angin aja tolak angin tahu ya kalau beliung anginnya itu jangan diandaksin di atas lawang tolak angin subhanallah cuma yakinnya gitu andaknya berkat la ilaha illallah Muhammadur nya berkatnya gitu wujud dia tolak angin cuma berkatnya neto nah mau kita hari ini sudah ini banyak nih nang menatap apalagi masalah nang requestan tuh bagus tuh tatak aja netizen nyaman berataan panitia tuh tahu paham jangan nak memesan-mesan tuan guru